sanam. Awan nyambung abyaha kutyaha jahenam. Adam tak mau kalah. Ketemu tuh Pak, langsung naik ke Jabal Rahmah, menengadahkan tangan minta ampun kepada Allah. Apa doanya Pak? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau mau dosa kita diampuni Allah, kalau mau bengkalis lebih ke depan makin bermasalah, ya terus-teruslah kita memperbanyak doa mohon ampun kepada Allah sebagaimana Adam berdoa sedemikian. Jangan pernah tinggalkan doa ini. Ini doa yang diangkat Allah. Maka saya berpesan, ini Muharram, bulan bagus, bulan baik, bulan mulia. Sebagaimana Allah katakan, ada 4 bulan mulia dalam setahun yang Allah ciptakan kepada kita. Apa aja itu Ustaz? Muharram, Rajab, Zulqaidah, Zulhijjah. Kata Nabi melalui hadisnya, siapa yang membuat kebaikan di bulan ini, di bulan yang 4 ini, maka amalnya, pahalanya dilipat gandakan Allah. Tapi siapa yang berbuat dosa dan kemaksiatan, maka dosanya pun akan dilipat gandakan Allah. Maka di bulan Muharram, bulan baik, bertepatan hari ini adalah hari jadi ke-512 Kabupaten Bengkalis. Kita berdoa semua, kita mohon ampun kepada Allah. Supaya apa? Allah ampunkan, gugurkan dosa kita. Sehingga apa? Ke depan berkah Allah semakin turun, makmur dan adil semakin kita rasakan di negeri Bengkalis ini. Amin. Allahu Akbar. Maka berubah. Orang beriman itu tidak pernah puas dengan amal ibadah yang dia kerjakan, Bapak Ibu. Makanya Allah ngomong dalam Quran, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Apa kata Allah? Sesungguhnya orang yang beriman itu, kata Allah, adalah orang yang hajaru. Apa makna hajaru Ustaz? Terus berubah, terus hijrah, terus memperbaiki diri. Tidak pernah puas dengan amal ibadahnya. Orang beriman itu, kalau dia bangga dengan amalnya, maka dipertanyakan keimanannya. Karena hanya orang sombong yang bangga dengan amal baiknya, Bapak Ibu. Hanya orang sombong. Dia ngaku beriman kepada Allah, tapi dia cerita-ceritakan kebaikannya. Aku, kalau nggak karena aku, nggak akan lakinya kerja. Aku itu semua. Aku orang dalamnya, aku. Kalau nggak karena aku, nggak jadi apa. Apa dia itu? Sombong. Celaka ini. 3 ciri orang celaka. Syekh Imam An-Nawawi kembali menjelaskan. Salah satunya siapa? Dia orang yang berbuat kebaikan. Dia ceritakan kebaikannya kepada siapa-siapa saja, padahal belum tentu kebaikan dia dicatat oleh Allah. Maka kalau kita berbuat kebaikan, Bapak Ibu, diam-diam aja lah. Diam-diam nggak usah cerita-ceritakan, nggak usah cerita-ceritakan, nggak usah ceritakan, nggak usah sombong. Ceritakan, nggak usah sombong. Ceritakan, nggak usah sombong. Kita makan, nggak ada suaminya lagi tuh. Malah banyak janda dulu waktu dia ada lakinya biasa aja. Begitu janda glowing mukanya banyak. Muka glowing, pakai sepatu high heels, sandal high heels yang tinggi tuh. Tengok tungkak kaki pecah-pecah. Iya Allah, gak cocok kali kurasa. Ustaz tengok, bukan ku tengok, tengok ku. Awak tengok, ya Allah, kaki pecah-pecah pakai sepatu high heels, ku pikir. Gak cocok kali kau ada dalam hatiku.
Bisikkan sama biniku, tengok lah nih kakinya nih. Iya kan Pak, biniku senang pula diajak gosip. Ya Allah, awak undangan bertambah daging manusia itu gara-gara ceritakan dia. Tengok glowing muka, begitu buka jilbab hitam lehernya macam zebra cross. Muka putih leher hitam. Aku ahlu sodaku, kenapa? Aku sudah pasti masuk surga, belum tentu. Dibandingkan dengan nikmat Allah hari ini, mana lebih banyak sedekah kita dengan nikmat yang Allah titipkan sama kita. Maka jangan sombong dengan sedekahmu. Memang kalau ada harta ya bagus sedekah. Tunai bayarannya, di dunia dikasih, akhirat disiap. Ya Bu ya, Bu ya, punya harta sedekah ya, supaya makin makmur negeri kita ini. Kenapa Allah cabut berkah? Karena orang tamak, dikasih nikmat nggak mau berbah. Bener nggak Pak? Iya tuh. Makanya ini dapat nikmat berbagi nggak mesti banyak, biar sedikit tapi rutin lah. Jangan kota impak berjalan rasanya kota impak itu macam angker kali. Apalagi bapak-bapak kalau udah sholat Jumat lewat kota impak mulai jalan, pura-pura sholat sunnah itu. Allah. Rupanya kota impak itu nggak berjalan, diletaknya di samping kaki dia. Lapangan kota impak lewat. Lupa baca Fatihah. Begitu jalan kota impak, aduh, pura-pura berzikir. Subhanallah, 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 subhanallah. Makin dekat, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Udah lewat, alhamdulillah. Macam mana rezeki awak mau mengalir? Macam mana mau turun berkah? Awak dikasih nikmat, awak tak mau berbagi, pelit. Macam mana Allah nggak pelit sama kita? Ya Bu ya, harta nggak ada Ustaz, gimana cara aku bersedekah? Mangkana laku kuat, ada kekuatan. Falyatasaddaq bi quwwati, sedekah dengan kekuatanmu. Dikasih Allah kekuatan Pak, gunakan untuk menolong agama Allah. Gunakan untuk kau sok paten. Siapa yang nengok matamu semua kau mau matamu pijak palu kau. Nah, boleh. Jangan anggar kau. Bertato kau sok preman, semua kau mop-mopin, semua kau mau marah-marah. Dianggarkannya tato ya. Orang sekarang ini tak takut sama tato. Lebih ngeri lagi orang berpanu daripada bertato. Orang bertato gak takut, panu dia, wah mau dekat pun takut awak rasanya. Awak dikasih kekuatan, tolong orang yang lemah. Aduh nenek itu payah nak menyeberang, stopkan kol diesel tuh, stopkan motor-motor tuh, stop. Lewat nek, lewat. Lama kali kau nek, sepakkan sikit, cepat sikit. Ustaz, udah diseberangkan tak tahu terima kasih dia Ustaz. Nah, biasa itu manusia, kalau sudah ditolong pasti lupa Pak. Betul kan? Tetanggamu kan gitu kan? Awak capek masak kolak, awak letak kolak itu dalam mangkok, panas-panas awak antar. Ya Bu, kolak. Tadi ada pisang, nih awak buatkannya, makannya Bu enak, bukan makasih. Kolak itu habis, mangkok sampai sekarang tak balik-balik. Itulah kelakuan tetangga awak. Ngeri memang. Maka dikasih Allah kekuatan, tolong yang lemah-lemah, seberangkan nenek itu. Tak tahu terima kasih, ya biar aja. Biasanya itu, aku menolong orang berapa kali, nggak adanya terima kasih, biasa aja aku. Aku seberangkan nenek itu, bukannya terima kasih, makin dimaki-makinya aku. Enggak ada otak kau ya cantik. Apanya nek, aku pikir. Nenek udah aku seberangkan, bukan terima kasih, nenek maki-maki aku bilang, kau tahu apa? Aku baru nyebrang ke sana. Baru aku sampai ke sana, udah kau bawa balik lagi kemari. Cemana lah aku nak balik ke sana? Itu urusan kau lah aku bilang. Ini payah sekarang. Maka dikasih kekuatan, tolong agama Allah dengan kekuatan kita. Kekuatan tidak ada Ustaz. Mangkana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmi. Ada ilmu kita, sedekah ilmu. Kenapa? Kebaikan itu tidak mesti keluar dari mulut seorang ustaz. Kebaikan harus keluar dari mulut seorang mubaligh.
Kebaikan itu nggak harus keluar dari mulut seorang ulama. Selagi kita yang namanya manusia, Pak, mau apapun jabatan kita, mau siapapun kita, kalau kita tahu tentang kebaikan, sampaikan. Sekalipun yang menyampaikan kebaikan itu anak kita, Bu, jangan pandang siapa yang menyampaikan, tapi pandang apa yang dia sampaikan kepada kita. Selagi baik, selagi benar, terima. Gitu loh. Oh, Ma, apa? Mama kan udah tua, Ma. Terus keluar pakai jilbab lah, Ma. Rambut Mama udahlah putih semua. Malu lu, Ma. Itu aurat, Ma. Diam kau. Kau kalau nggak ada aku, nggak ada kau. Dengar kau. Tak boleh. Sekalipun anak kita yang menyampaikan kebaikan, selagi itu baik dan bagus, terima, Bu. Maka kata Imam Al-Ghazali, ketika seekor anjing itu memuntahkan emas, jangan tengok anjingnya, tapi tengok yang dimuntahkannya. Anjing tuh memuntahkan emas. Emas tuh kita sama, kita cuci, bersih, kita sucikan, kita jual. Tetap ada harganya, tetap ada nilainya. Betul? Jadi jangan pandang siapa yang nyampaikan, sekalipun anak kita. Selagi itu baik, benar, ya terima. Ini bukan berarti aku anjing ya, Bu ya. Aku udah tahu pikiran kalian. Berarti Ustaz ini anjing ini. Jadi sebelum kalian berpikir gitu, aku sampaikan dulu ya. Jangan pandang siapa yang sampaikan, tapi selagi benar amalkan. Ya, Bu ya. Sekalipun anak kita sendiri, walaupun kadang yang menyampaikan macam aku ini belum tentu aku lebih baik daripada yang mendengar. Ya enggak? Ya. Ya pula itu. Ini yang ngomong sekarang ini belum tentu lebih baik daripada yang mendengar. Bisa jadi yang mendengar jauh lebih parah. Enak kali kau aku yang ngomong, aku yang rugi. Maka itu, mohon ampun kita kepada Allah. Banyak salah kita, banyak dosa kita. Maka orang yang beriman dia tidak pernah puas dengan amal ibadahnya. Sebab mengapa? Orang yang beriman itu ciri-cirinya ketika dia melihat kebaikan, kebaikan itu akan dia contoh. Ketika dia melihat kemaksiatan, kemaksiatan itu akan dia jadikan cermin agar dia tidak melakukan kemaksiatan yang sama seperti kemaksiatan yang dia lihat. Ini orang beriman. Maka jangan puas dengan amal kita, Pak. Kita yang memasukkan kita ke surganya Allah. Yang masukkan kita ke surganya Allah apa, Ustaz? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kembalilah dengan ridhoku, kata Allah. Kalau Allah sudah ridho, maka Allah akan panggil kita dengan sebutan yang elok. Kembalilah karena izinku. Fadkhuli fi ibadi, masuklah karena restuku. Kemana? Wadkhuli jannati, masuklah ke sorgaku. Maka hari ini jangan bangga dengan amal baik kita, terus berbenah dan terus berbuat baik, karena orang yang beriman itu selalu hajaru wajahadu fi sabilillah, hijrah dan jihad di jalan Allah, karena tidak ada lain yang dia inginkan. Ulaika yarjuna rahmatullah, kecuali rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau rahmat sudah kita dapatkan, wallahu ghafurur rahim, Allah akan ampunkan dan Allah akan sayangkan diri kita yang banyak dosa ini. Maka insya Allah, walaupun dosa kita yang banyak, maka Allah akan berikan ampunannya kepada kita dengan pengakuan, dengan ridhonya Allah. Maka Allah akan masukkan kita ke dalam surganya. Amin. Amin. Ustaz, apa? Berat nak berubah itu, Ustaz. Payah nak berubah itu, Ustaz. Tak semudah membalikkan telapak tangan. Memang betul. Siapa bilang berubah lebih baik itu seperti membalikkan telapak tangan? Tak bisa. Semua pakai proses. Dan itu memang sesuatu yang harus kita jalani. Banyak halangannya, banyak rintangannya. Sengaja dibikin Allah. Supaya apa? Itu tadi Allah ingin tahu sebesar apa kesungguhan kita. Ya, Bu ya. Gini Pak. Dulu waktu Bapak berjuang untuk ibu, dulu Bapak, Pak,
Bapak. Yo. Jawab napa? Dulu waktu Bapak berjuang untuk calon istri Bapak ini, yang sekarang udah jadi istri Bapak berjuang nggak dulu? Berjuang. Ya nampaknya laki-laki sini main pelet semua nampaknya. Berjuang nggak Pak? Berjuang. Berjuang kan? Ya. Gimana caranya bisa kita dapatkan simpati orang ini kan? Gimana caranya kita bisa dapatkan hati orang yang kita cintai kan? Yeah. Kita nggak peduli mau jauh sejauh apapun kita kejar, nggak tahu apapun kita kejar, nggak tahu malu. Begitu kita berhasil melewati palang pintunya, senang nggak dulu ibu? Ini nampak kan nggak pernah diperjuangkan laki dia. Enggak. Kenapa berantem di rumah macam mana orang ibu? Senang nggak waktu nengok bapak tuh berhasil jumpa sama ibu? Kenapa? Senang dia. Walaupun ayahku yang menghadapinya, dia tetap berhasil. Berarti apa? Sungguh-sungguh rupanya kau sama aku ya bang. Setia rupanya kau sama aku ya bang. Nggak main-main rupanya kau sama aku ya bang. Kira-kira waktu itu ucapan keluar dan dengar di telinga kita senang nggak Pak? Senang, padahal yang ngakui cuma manusia Pak. Mendapatkan pengakuan dari manusia saja kita sudah senang, apalagi yang mau kita dapatkan hari ini adalah pengakuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wajar untuk mendapatkan pengakuan manusia saja kita harus berjuang, apalagi untuk mendapatkan pengakuan dari Sang Maha Pencipta manusia. Pastilah tidak lepas daripada ujian dan cobaan yang selalu menghampiri kita. Itu memang sengaja dibuat Allah, agar Allah tahu sebesar apa rasa setia dan cintanya kita kepada Sang Khalik, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pesanku malam ini, mau seberat apapun ujian, ini bulan Muharram, mau sebesar apapun dosa kemaksiatan kita, tetap kita berubah. Kenapa? Kita nggak tahu amal baik mana yang nanti mengundang ridho Allah sehingga Allah mau masukkan kita ke dalam surga-Nya. Amin. Amin. Maka bulan hijrah ini terus berbenah. Ingat, ini bulan Muharram, bukan bulan yang angker, bukan bulan yang nakut-nakuti. Ini bulan yang mulia, bulan yang di dalamnya banyak kemuliaan. Maka itu salah satunya adalah kemuliaan bagaimana diterimanya taubat Adam alaihissalam. Maka perbanyak kita bertaubat dan membersihkan diri. Sekalipun kita hari ini sudah banyak dosa, jangan pernah berputus asa, karena Allah Sang Maha Penerima taubat. Amin. Amin. Dah, itu aja yang aku sampaikan ya. Ya. Udahlah ya. Udahlah. Jika aku nengoknya udah napa, udah ya. Udahlah kok ngatur kau enak cuma dengar, aku udah setengah mampus rasanya di sini kau. Pertama yang mau aku sampaikan, hidup itu penuh dengan ujian dan cobaan. Semakin tinggi tingkatan yang Allah berikan, amanah yang Allah berikan kepada kita, maka semakin besar ujian untuk kita. Allah menjadikan itu karena Allah ingin tahu sebesar apa rasa cinta kita kepadanya. Yang kedua, hari ini Muharram bulan baik, jangan sangkut pautkan dengan sesuatu yang menakut-nakuti sehingga hilang kesakralan dan kemuliaan bulan Muharram. Yang ketiga, Muharram ini bulan kita memperbaiki diri, bulan untuk memperbanyak bertaubat. Bertaubatlah karena Allah, beribadahlah karena Allah, kejarlah pengakuan dari Allah, bukan pengakuan dari manusia. Ingat saudaraku, pengakuan dari manusia belum tentu diakui Allah, tapi pengakuan yang datangnya dari Allah sudah pasti diakui oleh manusia. Dah, yang ini aja yang ku sampaikan. Insya Allah kita berjumpa lagi. Amin. Amin. Mau aku datang kemari lagi? Mau aku datang kemari lagi? Kalau mau aku datang kemari lagi, lanjutkan periode kedua Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis. Amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bengkalis bermasa, bermarwah, maju dan sejahtera.